Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Arifin Ditonga akan membawakan materi kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Sebelum kita membahas tentang alasan bangsa Barat ke Indonesia, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme asal katanya adalah colonia, berasal dari bahasa Latin. Artinya tanah, tanah pemukiman atau jajahan. Arti sesungguhnya adalah sistem yang digunakan negara dalam rangka menjalankan politik pendudukan atau penjajahan terhadap negara lain. Badrika 1994. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperare, berasal dari bahasa Latin yang artinya memerintah. Imperium berarti juga daerah jajahan yang luas. Jadi imperialisme artinya sesungguhnya adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain yang dilakukan dengan jalan membentuk pemerintah jajahan dengan menanamkan pengaruh dalam semua bidang kehidupan daerah yang dijajah. Badrika 1997-5. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia meliputi tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, kedua kedatangan Portugis ke Nusantara, yang ketiga kedatangan Spanyol ke Nusantara, yang keempat kedatangan Inggris ke Nusantara, yang kelima kedatangan Belanda ke Nusantara. Kedatangan Portugis ke Nusantara diawali oleh Bartolomeus Dias. Dia berangkat dari Portugis pada Agustus tahun 1487. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis. Oleh Dias dan rombongannya, ujung selatan benua Afrika mereka namai dengan Tanjung Badai. Namun, Raja Portugal Jua II mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan karena untuk menghilangkan kesan menakutkan dan tempat tersebut dianggap memberikan harapan bagi bangsa Portugis untuk menemukan India. Yang kedua, Vasco da Gama. Vasco da Gama melanjutkan perjalanan dari Bartolomeus Dias. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk pedagang Islam, da Gama melanjutkan ekspedisinya masuki Samudra India dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta pada tanggal 22 Mei 1498. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagainya dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Selanjutnya Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan di India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali. Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya pelayar dari Spanyol yang diawali dengan Christopus Columbus. Yang kedua Ferdinand de Magalhães dan Juan Sebastian de Cano adalah seorang penjelajah laut Portugis yang berlayar atas nama negara Spanyol. Magalhães adalah orang pertama yang berlayar dari Eropa ke barat menuju Asia, orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik, dan orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi bola dunia. Meskipun Magellan sendiri tewas terbunuh oleh Datuk Lapu-Lapu di Filipina dalam persinggahannya di India Timur sebelum menuju Eropa. 18 anggota kru dan armadanya berhasil kembali ke Spanyol pada tahun 1522 setelah mengelilingi bumi. Selanjutnya, pelayar dari bangsa Belanda yang terkenal adalah Cornelis de Houtman.
Dia menjelajah daerah sepanjang pantai Afrika dan Asia Selatan. Kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berangkat tahun 1595 dengan 4 kapal dan tiba di Pelabuhan Banten tahun 1596. Semula kedatangan mereka disambut oleh penguasa setempat, namun karena memperlihatkan sifat keserakahan dan mengejar keuntungan sendiri, mereka dimusuhi dan harus menyingkir. Kemudian tahun 1598, penjajah Belanda lainnya Jacob van Eyck juga tiba di Banten. Alasan mereka datang ke Indonesia ada 3. Yang pertama, Gold, Glory, Gospel. Apakah arti dari ketiga tersebut? Goal adalah memburu kekayaan atau keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Pada zaman itu rempah-rempah lebih mahal dibandingkan emas. Yang kedua, glory. Artinya adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Spanyol dan Portugis saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Yang ketiga, gospel. Artinya adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani. Kali ini kita akan bahas tentang dari bangsa Portugis. Portugis melakukan perjalanan ke India, tepatnya di Kalkuta dan Goa yang dipimpin oleh Albuquerque untuk mencari rempah-rempah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Francisco Cerro. Tetapi Malaka bukanlah pusat dari rempah-rempah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku pada tahun 1512 dan diterima baik oleh kerajaan Ternate karena sedang mengalami konflik dengan Tidore. Sedangkan Spanyol melakukan perjalanan dari Filipina yang dipimpin oleh Magallanes untuk mencari rempah-rempah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Maluku pada tahun 1527 yang dipimpin oleh Sebastian Elcano dan diterima baik oleh kerajaan Tidore karena sedang mengalami konflik dengan Ternate. Akhirnya Ternate dan Tidore saling bermusuhan. Masih berhubungan dengan Portugis dan Spanyol, Portugis dan Spanyol terikat dengan perjanjian Zaragoza yang pada saat itu Paus turut tangan untuk menyelesaikan konflik mereka dan mengeluarkan perjanjian Zaragoza. Adapun perjanjian tersebut adalah 1. Portugis tetap di Maluku. Yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Ini sengaja saya tampilkan peta tentang pertemuan Portugis dan Spanyol. Yang garis lingkar warna merah itu adalah pertemuan Spanyol dan Portugis yang diselesaikan dengan perjanjian Zaragoza. Kali ini kita akan bahas tentang bangsa barat, yaitu negara Belanda datang ke Indonesia. Bangsa Belanda datang ke Indonesia diawali oleh kedatangan Houtman. Kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda ke Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan tidak sehat, pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, artinya Perserikatan Maskapai India Timur, yang merupakan merger penggabungan dari beberapa perusahaan, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama bernama Peterbot, yang kedua pusat perdagangan pertama letaknya di Ambon, Maluku, yang ketiga Jan Patrice John memindahkan pusat perdagangan ke Jayakarta, Batavia karena alasan lebih strategis, yang keempat untuk menyingkirkan perdagangan lain EIC Inggris, Belanda menghasut Pangeran Jayawikata. Sumber Wikipedia Perjanjian Tordesillas. Belanda datang ke Indonesia dengan mendirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602 atas usul Johan van Oldenbarnevelt, anggota parlemen Belanda, dan izin Prince Mauritius putra mahkota Belanda. Tujuan
Van Oldenbarnevel mendirikan VOC. Pertama, membantu keuangan pemerintah Belanda. Yang kedua, menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain. Yang ketiga, memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Yang keempat, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Timur. Kebijakan-kebijakan ini sangat berhubungan dengan Hongi Tencet pelayaran, Hongi eksterminasi kontingenten. Akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Alasan VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18. Pertama, banyak korupsi yang dilakukan pegawai-pegawai VOC. Yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar. Yang ketiga, biaya perang yang semakin besar. Yang empat, kalah bersaing dengan kongsi dagang bangsa lain, yaitu Inggris dan Prancis. Yang kelima, utang VOC yang sangat besar karena menanggung biaya perang. Yang keenam, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme sehingga tidak cocok dengan sistem monopoli Belanda. Yang delapan, pendudukan Prancis terhadap negara. Akibatnya, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Alasan Belanda menerapkan sistem tanam paksa yaitu VOC dibubarkan tahun 1799. Daerah-daerah yang menjadi kekuasaan diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Yang kedua, untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kekosongan kas negaranya akibat membiayai berbagai peperangan, khususnya melawan Perang Jawa, pemerintah kerajaan Belanda mengangkat Van der Bos sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Sistem tanam paksa telah menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya kultur prosentet, yaitu imbalan atau hadiah bagi yang dapat menyerahkan hasil melebihi dari ketentuan yang diterapkan. Kultur prosentet telah mendorong para pengawas lokal saling berlomba untuk meningkatkan hasil tanaman perdagangan. Akibatnya terjadi banyak penyimpangan dari ketentuan pokok aturan tanam paksa seperti tanah untuk tanaman perdagangan melebihi dari 1/5 tanah penduduk, waktu untuk menanam perdagangan melebihi waktu tanam padi, tanah untuk tanam perdagangan dikenakan pajak. Yang keempat, hasil tanam perdagangan diserahkan pemerintah bila lebih dari ketentuan tidak dikembalikan. Yang kelima, kegagalan panen yang bukan menjadi tanggungan petani.